Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan belajar PKLH, Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup, bersama Bu Wiwi. Kali ini pelajaran PKLH adalah mengulang ya anak-anak ya. Mengulang yang sudah Ibu ajarkan, pembelajaran bab 1 tentang hemat air, pembelajaran bab 2 subur tanahku. Lanjut. Di sini cara menghemat air di rumah. Yang ke-1, mematikan keran air saat tidak digunakan. Yang kedua, mengurangi kegiatan menyiram. Yang ketiga, tidak membuang air. Yang keempat, menggunakan sedikit deterjen saat mencuci pakaian. Maksudnya, menggunakan sedikit deterjen itu anak-anak agar kalau deterjennya tidak terlalu banyak, busanya tidak banyak juga sehingga memerlukan air hanya sedikit. Kalau deterjennya banyak, pasti menggunakan air juga sangat banyak. Lanjut, menggunakan kembali air yang sudah dipakai. Maksudnya apa anak-anak? Menggunakan kembali air yang sudah dipakai, contohnya air bekas siraman buat mencuci beras anak-anak. Di sini bisa kita gunakan lagi buat menyiram tanaman atau buat membersihkan halaman yang berdebu atau menyiram kotoran-kotoran yang lain yang ada di teras. Jadi jangan dibuang. Nih contohnya keran air yang menyala terus anak-anak ya. Jangan sampai di rumah membiarkan keran air ini menyala terus seperti ini. Karena kalau kalian menggunakan air terlalu banyak, pembayarannya juga sangat mahal. Lanjut. Sekarang cara menghemat air di sekolah. Yang pertama, menggunakan air secukupnya. Yang kedua, menyiram tanaman pada pagi hari. Yang ketiga, membersihkan saluran pembuangan air. Nah, ini contohnya anak-anak ya, kalau menyiram air seperti ini, pagi hari saja. Kemudian di depan kelas kalian semua kan ada paretnya seperti ini anak-anak ya. Bersihkan menggunakan sapu. Jangan banyak menggunakan air sehingga hemat air di sekolah. Lanjut. Sekarang lanjut ke subur tanahku. Ciri-ciri tanah subur. Tanah subur ciri-cirinya memiliki kandungan hara yang tinggi. Kemudian yang kedua, memiliki lapisan humus yang tebal. Yang ketiga, memiliki kadar pH netral. Yang keempat, memiliki tekstur lempung. Yang kelima, terdapat organisme tanah. Yang keenam, cocok sebagai tempat makhluk hidup berbagai tanaman. Coba kalian lihat anak-anak ini, tanah yang subur, warnanya hitam kecoklatan anak-anak ya, sehingga apapun yang ditaruh di tanah situ akan kelihatan subur seperti ini. Pohon apapun. Kemudian di sini untuk membedakan Ibu
kasih contoh tanah yang tidak subur. Nih seperti ini anak-anak, di sini aja tanahnya tidak ada yang mau tumbuh, hanya di bagian atas ini. Ini adalah tanaman rumput atau alang-alang. Ini contoh tanah yang tidak subur. Bahkan cacing atau organisme pun tidak mau tumbuh di tempat yang gersang seperti ini. Lanjut. Nah, sekarang ciri-ciri tanah tidak subur. Yang ke-1, sedikit vegetasi. Yang kedua, memiliki pH netral. Tidak netral anak-anak ya, salah ibu. Yang ketiga, organisme tanah sedikit. Yang keempat, rendah humus. Yang kelima, teksturnya keras. Ya, ini adalah ciri-ciri tanah yang tidak subur. Nah, ini ibu gambarnya ibu letakkan di sini lagi supaya kalian bisa membedakan tanah yang tidak subur. Sedikit vegetasi. Kalau ini warnanya hitam anak-anak ya, ini putih ke kuning-kuningan. Kemudian kalau di sini nanti banyak cacing-cacing yang tumbuh, tapi di sini tidak ada cacing yang tumbuh di sini karena rendah humor dan teksturnya keras. Cacing tidak mampu hidup di tanah yang gersang seperti ini. Lanjut. Sekarang beberapa cara membuat tanah yang tidak subur menjadi subur. Jadi anak-anak, tanah itu yang tidak subur seperti di atas tadi bisa dibuat menjadi subur dengan cara yang ke-1, rutin memberikan pupuk. Yang kedua, memperkaya organisme penyubur tanah. Maksudnya anak-anak ya, rutin memberikan pupuk tadi adalah pupuk kompos. Ini contoh-contohnya ya anak-anak ya. Pupuk kandang, kotoran hewan, kemudian sisa-sisa sayuran. Ini kalau dibuang ke tanah sebagai pupuk, dia akan subur dan akan menimbulkan organisme atau akan banyak tumbuh cacing-cacing di sini anak-anak. Kalau bisa jangan menggunakan pupuk buatan pabrik seperti ini, urea contohnya. Pupuk buatan pabrik, dia akan subur tanaman tetapi lapisan tanah unsur haranya lama-kelamaan akan menjadi rusak. Yang ketiga, menutup tanah dengan mulsa. Mulsa itu semacam tanam-tanaman atau plastik ya anak-anak. Ada kan tanaman yang ditutup plastik itu. Atau daun-daun, daun kelapa, daun bambu, daun pisang, daun lamtoro itu bisa sebagai penutup tanah supaya tanah itu tertutup dan menjadi subur. Nah, demikianlah anak-anak, marilah kita sekarang sudah selesai. Mari kita mengerjakan bersama-sama soal yang ada di dalam buku. Bab 1 halaman 11, 12, 13, dan 14. Bab 2, halaman 29, 28, 29, 30, dan 31. Nah, demikianlah pelajaran PKLH hari ini dengan tema bab 1 dan bab 2. Tidak lupa Ibu selalu menerapkan 5M. Ya, tetap aja menggunakan 5M. Demikian, terima kasih.